Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu dan mendengarkannya, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bertumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, khususnya dalam iman. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Silahkan Ibu Gita. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, berusaha mendapatkan tingkat baru dalam iman. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 2. Banyak orang muda tenggelam di bawah semua awan dan tidak memiliki daya tahan. Mereka tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Hati jasmani mereka harus diubah. Mereka harus melihat keindahan dalam kekudusan. Maka mereka merindukan hal itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jika langkah Anda diatur oleh Tuhan, orang muda yang terkasih, Anda tidak boleh berharap bahwa jalan Anda akan selalu mendapatkan kedamaian dan kemakmuran. Jalan yang menuju ke hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dijalani, dan kadang-kadang akan tampak gelap dan sulit. Tetapi Anda memiliki kepastian bahwa lengan kekal Allah memeluk Anda untuk melindungi Anda dari kejahatan. Dia ingin Anda menunjukkan iman yang sesungguhnya kepadanya dan belajar untuk mempercayainya dalam bayang-bayang maupun di bawah sinar matahari. Dalam upayanya untuk mencapai rumahnya, Raja Wali sering dikalahkan oleh badai hingga ke ngarai pegunungan yang sempit. Awan-awan yang hitam, gemuruh menyapu, dan ketinggian yang cerah di mana dia mengamankan sarangnya. Untuk sesaat dia tampak bingung dan berlari ke sana kemari, menghajar sayapnya yang kuat seolah-olah tersapu balik awan tebal. Akhirnya dia berlari ke atas ke dalam kegelapan dan memberikan jeritan kemenangan ketika dia muncul. Sesaat kemudian, berada di atas di bawah sinar matahari yang tenang. Kegelapan dan badai ada di bawahnya, dan cahaya surga bersinar di sekelilingnya. Dia mencapai rumah yang dikasihinya di tebing yang tinggi, dan merasa puas. Melalui kegelapanlah dia mendapatkan cahaya. Dibutuhkan upaya untuk melakukan ini, tetapi dia dihargai dalam mendapatkan tujuan yang dia cari. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Kita harus melatih iman yang hidup yang akan menembus awan yang seperti tembok tebal, memisahkan kita dari cahaya surga. Kita memiliki tingkatan iman untuk mencapai, yaitu kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pernahkah kita melihat burung elang yang mengejar burung merpati yang pemalu? Naluri burung merpati mengajarkan bahwa si burung elang akan terbang tinggi agar si elang dapat menangkap mangsanya dari atas.
Oleh karena itu, si burung merpati akan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di langit yang biru. Si merpati akan tetap aman selama dia terbang lebih tinggi dan terus terbang dan tidak mengizinkan apapun yang menghalanginya atau menariknya turun ke bumi. Tetapi, bila si merpati terbang lebih rendah, maka dia akan menjadi korban si elang. Demikianlah dengan kita, yang adalah merpati-merpati. Kita harus terbang lebih tinggi agar tidak menjadi mangsa setan. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Mei 12 tahun 1898 paragraf 9, berbunyi, "Di hadapan kita ada peperangan, konflik seumur hidup dengan setan dan rayuannya yang menggoda. Musuh akan menggunakan setiap argumen, setiap penipuan untuk menjerat jiwa. Dan untuk memenangkan mahkota kehidupan kita harus mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh dan gigih. Kita tidak boleh melepaskan perlengkapan senjata atau meninggalkan medan pertempuran sampai kita memperoleh kemenangan dan dapat menang dalam penebus kita." Kita dapat menang asal kita tinggal di dalam penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Artinya, kita dapat terbang tinggi dan lepas dari musuh kita, si setan, jika kita tinggal dalam Yesus. Roh Nubuat melanjutkan dalam artikel yang sama, dalam paragraf 9, yang berkata, "Selama kita terus mengerahkan pandangan kita pada pencipta dan penyempurna iman kita, kita akan aman. Tetapi kasih sayang kita harus ditempatkan pada hal-hal di atas, bukan pada hal-hal di bumi. Dengan iman kita harus naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dalam pencapaian kasih karunia Kristus. Sementara kita hidup dalam persekutuan dengan sorga, setan akan sia-sia meletakkan jala bagi kita. Inilah pentingnya kita tinggal dalam Yesus Kristus penebus kita. Sebab dengan tinggal di dalam Yesus, kita menerima Roh-Nya terus-menerus. Dan oleh Roh-Nya itulah kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sebab Roh Kristus itu adalah kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Roh Nubuat menyatakan dalam God's Amazing Grace halaman 65 paragraf 3. Kasih karunia Roh Kristus harus dihargai dan diungkapkan oleh putra dan putri Allah. Dengan kerendahan hati mereka, penyesalan mereka, keinginan mereka untuk menjadi seperti Yesus, untuk menjadi serupa dengan kehendaknya, dengan mempraktekkan pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari mereka menghormati Dia. Kasih karunia Kristus itu adalah karunia Roh-Nya, dan itu nyata dalam kehidupan kita saat kita menjadi serupa dengan Yesus, khususnya dalam karakter. Itu sebabnya Roh Nubuat juga menjelaskan dalam The Youth Instructor Mei 12 tahun 1898 paragraf 9, berbunyi, "Pengikut Kristus harus memiliki iman yang tinggal di dalam hati, karena tanpa ini tidak mungkin menyenangkan Allah. Iman adalah tangan yang memegang bantuan tak terbatas. Itu adalah media yang dengannya hati yang diperbaharui dibuat untuk berdetak bersama dengan hati Kristus." Apakah maksudnya memiliki iman yang tinggal dalam hati? Alkitab menjelaskan dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25, berbunyi, "Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun." Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kedatangan Kristus dan kedatangan iman adalah sama. Karenanya saat dikatakan iman tinggal dalam hati, maka itu sama dengan Kristus tinggal dalam hati kita. Dan memang, Paulus menyatakan yang berikut ini dalam Efesus 3 ayat 17, berbunyi, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Inilah pentingnya iman tinggal dalam hati, karena oleh iman Kristus diam di dalam hati kita. Dan bila iman tinggal dalam hati kita, itu adalah media di mana hati yang diperbaharui dibuat untuk berdetak serentak dengan hati Kristus. Artinya, detak hati kita dan detak hati Yesus sama. Kasih Yesus menjadi kasih kita, sebab semuanya itu Yesus yang hasilkan.
Inilah yang mampukan kita untuk naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, yaitu tinggal di dalam Yesus dan menerima terus-menerus Roh-Nya Kristus. Dan jangan lupa, Roh-Nya Kristus adalah Roh Kudus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 334, paragraf 4. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Kita harus melatih iman yang hidup dan yang akan menembus awan yang seperti tembok tebal, memisahkan kita dari cahaya sorga. Kita memiliki tingkatan iman untuk mencapai, yaitu kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Kita harus memiliki iman yang hidup agar dapat menembus awan tebal dan mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi. Apakah tingkatan iman yang lebih tinggi tersebut? Itu adalah kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudus yang mana? Roh Nubuat menjelaskan dalam From the Heart halaman 166 paragraf 2. Kita membutuhkan iman yang lebih besar di dalam Yesus Kristus. Kita perlu membawa Dia ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan memiliki kedamaian dan sukacita, dan kita akan mengetahui melalui pengalaman makna firman-Nya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Iman kita harus menuntut janji bahwa kita tinggal di dalam kasih Yesus. Jelas bahwa bila kita membawa Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kedamaian dan sukacita. Jadi, kedamaian dan sukacita itu adalah dengan memiliki Yesus dalam hidup kita. Sebab memang kedamaian dan sukacita berasal dari Yesus. In Heavenly Places, halaman 314, paragraf 4, berkata, Allah memanggil para pembawa terang yang akan memenuhi dunia dengan terang serta kedamaian dan sukacita yang datang dari Kristus. Jadi jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kedamaian dan sukacita berasal dari Yesus. Karenanya kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus adalah kedamaian dan sukacita dalam Yesus Kristus. Sebab saat kita tinggal dalam Yesus, maka kita menerima terus-menerus Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan memang Roh Nubuat sendiri berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Suratnya nomor 66 April 10 tahun 1894 paragraf 18 berkata, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya saat kita kembali ke kutipan di awal yang berkata, dengan iman kita harus naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dalam pencapaian kasih karunia Kristus, maka berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, hal tersebut dapat kita capai dengan tinggal di dalam Yesus oleh iman, sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman, dan saat Yesus tinggal dalam hati kita, dan kita dalam Yesus, maka kita menerima Roh-Nya secara terus-menerus, sebab Roh Kristus itulah kasih karunia Kristus bagi kita. Karenanya, mau terbang tinggi dan lebih tinggi lagi agar menang dalam Yesus, buka hati dan terima Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Kami dapat terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, agar menang dan terhindar dari cengkeraman serta serangan daripada si jahat, yaitu setan. Apabila kami mau tinggal dalam Yesus. Sebab dengan tinggal dalam Yesus kami menerima terus-menerus Roh-Nya. Dan oleh karena Roh-Nya itulah kami mampu untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, mampukan kami ya Yesus untuk menang hanya dalam Engkau saja. Dan bila mana Engkau datang, kami boleh didapati benar dan selamat. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.